guys, balik lagi sama Andrew dari Bursa Kamera Profesional. Hari ini kan kebiasaan nih kita udah ngebahas mulu nih soal fotografi, fotografer, kamera. Tapi kita nggak pernah nih ngebahas soal lawan dari kamera ini nih. Dan kebetulan hari ini aku lagi kedatangan bintang tamu menarik banget nih hari ini. Super cantik banget, oh my god. Nah, boleh perkenalin dulu deh. Hai, nama aku Widi. Hari ini aku diundang ke sini, aku nggak tahu sih diundangnya buat ngapain. Mas, penasaran kan? Yang pasti sih buat ngobrol-ngobrol cantik ya. Asik, sambil minum-minum cantiknya minumnya nggak ada. Oke. Nah, hari ini nih kedatangan Mbak Widi ya? Iya. Nah, Mbak Widi ini adalah seorang model. Ya, pastinya kalau kalian motret, kalian fotografer, kalian pasti sering model lah ya. Iya. Tapi beda nih modelnya nih, model khusus. Model apa nih? Boleh itu nggak? Model apa sih sebutnya? Konsep seksi. Yang biasa bahasa kerennya itu Budenoyer. Ya, Budenoyer. Bener ya? Oh, masalahnya sebutnya. Tadi udah belajar dulu soalnya. Oke, jujur aja, aku tuh motret, tapi aku nggak pernah foto Budenoyer nih ya. Oke, jadi boleh dijelasin nggak sih ke mungkin pada penonton ini juga masih pada bingung kali ya, audiens ini masih apa sih foto Budenoyer itu sebenarnya gitu? Oke, kalau aku sih sebenarnya aku kalau dibilang model, lagi-lagi ya, aku kalau dibilang model tuh agak kurang nyaman. Oh, karena aku itu bukan bukan model profesional kayak gitulah gitu. Aku lebih suka dibilang talent. Oh, talent. Iya, talent. Apa yang differentiate dari dua itu sih? Kalau menurut aku, kalau model lebih ke yang profesional gitu. Iya, kayak terus model catwalk, memang profesinya seperti itu ya. Dan ya mungkin dikenal banyak orang. Ya, kalau aku kan enggak. Aku bukan siapa-siapa. Banyak yang kenal loh. Tahu aja. Oke. Gitu. Cuma memang aku tuh dari dulu ya udah nyemplung di dunia foto-foto yang dimana konsepnya itu seksi. Seksi dalam arti bukan pakaiannya, ya pakaiannya juga, tapi lebih ke body shape, terus kayak konsep-konsep yang memang sensual. Gitu. Nah, sebenarnya kayak tadi aku lagi tanya itu, Budenoyer itu nggak bahasnya tuh body shape, lebih apa yang kita tangkap itu apa sih? Kenapa orang mau foto itu gitu? Mereka tuh lebih nyari apa? Kalau aku sih kurang tahu ya. Kalau mereka cari apa? Kalau aku pribadi, aku memang suka konsep-konsep foto yang art. Mau apapun itu. Mau kayak art yang biasa atau yang nude art gitu kan. Aku suka banget gitu. Memang suka. Yang menonjolkan bentuk tubuh yang seperti itu, aku suka banget. Berarti emang ada passion di situ juga ya sebenarnya? Iya. Emang anaknya narsis sedikit aja. Oke. Udah sejak kapan ini masuk di dunia Budenoyer? Kalau untuk masuk di dunia itu, aku awalnya itu aku foto-foto biasa, kayak foto-foto hunting, tapi jarang juga sih gitu. Kayak foto-foto yang konsep-konsep casual yang gitu, itu dari tahun 2010 aku lulus SMA. 2000, udah 11 tahun ya? Wow. Dari lulus SMA langsung? Dari lulus SMA. Pertamanya kenapa bisa masuk ke sini nih? Boleh diceritain nggak sih? Penasaran ya? Sebenarnya aku itu anaknya pemalu dulu. Jadi beda ya? Sekarang udah beda banget ya? Jadi nggak pede mungkin ya gitu kan. Karena kalau dulu aku kan emang anaknya kan kutilang gitu kan, benar-benar kurus gitu kan, emang rata gitu ya. Dan ketika aku dikatain sama orang-orang atau dipanggil sama orang-orang tuh kayak yang, iya mah aku sekurus itu ya gitu. Jadi nggak pede aja gitu. Insecure lah ya. Iya. Masih gitu ABG, kan. Masih ABG gitu kan. Dan dulu kan kita nggak ada tuh orang bilang kalau kurus itu sehat. Kalau gemuk itu gini, itu kan nggak ada ya dulu kan gitu. Dulu belum ada ya? Belum ada, zaman sekarang ya? Jadi dulu malah justru ketika orang yang kurus kurang gizi ya. Oh dulu masih gitu, bener. Iya. Bener juga ya. Jadinya aku insecure sendiri sama badan aku gitu kan. Terus kayak
Aku tuh paling seringnya selfie. Udah Dulu. dulu. Berarti zaman SMA nih? Iya, SMP Oke. SMA tuh cuma berani selfie. Nggak berani tuh di foto dari atas sampai bawah tuh nggak berani. Oh, Nggak berani oke. sama sekali. Karena insecurity itu. Iya, heeh. Oke, padahal kalau zaman sekarang udah beda banget ya. Iya. Terus malah Wow, gitu kan. Dulu Orang berlomba-lomba iya, gitu kan. iya. buat Dulu jadi malah kurus. itu ya. Jarang. Malah plus size itu malah bagus gitu. Iya, sehat Sehat. yang kayak gitu. Oke. Nah, terus teman aku, ada waktu itu teman aku tuh hobinya tuh fotografi, hobinya cosplayer, zamannya SMA. Anim. Iya. Oke. Emang wah itu aku nggak tahu sih, kayaknya emang cuma dia tuh salah satu-satunya yang di sekolah aku hobinya itu gitu kan. Terus dia sering banget bawa kamera, dan aku kan juga dulu punya kamera kan, kamera digital gitu yang kecil gitu kan. Terus kayak kita suka, kalau aku dulu lebih suka motret. Oh, Gitu. bermula dari moto dulu. Iya, jadi suka aja gitu kalau misalnya kayak motretin orang, iya hasilnya bagus ya gitu. Oke. Terus kayak, jadinya apalagi kalau objeknya tuh manusia, kayak, lihat deh gitu, gue tadi motretin lo, lucu nggak? Bagus nggak? Yang kayak gitu. Oke. Terus teman aku akhirnya suka candid, suka motoin aku, terus dia bilang, kayaknya lo bagus deh di foto, masa sih gitu kan. Asik. Gila, gitu kan. Gak kepikiran. Jago gitu nih kan. temennya. Oke. Terus dia itu nggak tahu dia modusnya emang udah ayo gitu kan, ayo sini gue fotoin gitu atau apa, aku nggak tahu, tapi emang dia bilang kayak ya oke gitu kan. Terus akhirnya jadi sering tuh kalau misalnya kayak keluar segala macem, hangout gitu-gitu, kan dulu ke museum-museum ya gitu, tuh aku suka jadi modelnya dia gitu-gitu. Oke. Ini sempat jadian nih? Enggak. Oh enggak, oke. Kirain. Bener-bener Kirain modus. temen dekat. Beneran teman. Oke. Sampai sekarang nih masih? Enggak sih, udah lost Dia udah. contact. Oh iya. Oh wow. Oke. Gitu. Terus akhirnya dari situ udah mulai kayak lebih ke pedenya dulu nih di depan kamera. Iya, gitu jadi kan. makin pede ya, udah Makin sering pede, foto. gitu. Terus pas kebetulan aku tuh temen-temennya dari berbagai sekolah gitu kan. Terus temen aku yang suka motret juga ada cewek sahabat aku sampai sekarang tuh dia motoin aku terus. Pokoknya seneng banget kalau motretin aku. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kebetulan dia lagi di luar negeri. Gitu. Oke. Terus abis itu udah mulai tuh ayo hunting terus gitu, dikenalin kan sama temennya gitu, sampai pada akhirnya ketemulah sama komunitas fotografer gitu dan model. Berarti itu dari waktu itu udah mulai jadi talent terus ya? Udah dari instead of motret jadi udah mulai jadi talent terus? Iya, tapi awal-awal sih ya temen-temen deket aja. Iya. Gitu. Berarti yang waktu itu kayak didapetin itu kayak kenapa pertama bisa suka fotografi itu, pengen nyari apa? Yang paling diincar itu apa sih waktu itu? Nggak ada sih, karena emang dulu Suka dapet kamera tuh seneng banget kan. Oh, gitu kan. Terus semangat banget ya? Semangat banget. Terus ketika jadinya iseng tiba-tiba motret, kok bagus ya? Gitu. Oh iya. Terus aku anaknya tuh suka sama momen-momen yang bisa diinget-inget. Oke. Jadi aku tuh dulu banget tuh suka banget ngumpulin foto-foto gitu. Mau foto temen atau apa gitu. Nah, ketika aku punya kamera sendiri, aku seneng kayak ke rumah dong gitu. Foto yuk gitu. Udah ngosongin memori nih yang kayak gitu-gitu. Oh, oke. Gitu. Habis itu baru mulai jadi talent. Oke. Terus dari itu ketemu komunitas fotografi itu masih talent yang belum main ke Budonoir dong itu? Belum. Masih yang biasa casual. Gitu-gitu. Terus sempet, kalau dulu kan mereka lebih banyak hunting ya, foto hunting. Nah, aku diajakin gitu. Cuma memang aku nggak suka. Di foto hunting itu nggak suka. Karena rame-rame? Karena rame-rame. Terus abis itu sometimes aku tuh bingung ketika orang ngarahin, kayak misalnya ada berapa orang nih ke aku ngarahin kan, gini dong, aku pusing sendiri, terus aku kadang-kadang suka ngeblank sendiri gitu,
sebenarnya maunya kayak gimana sih gitu kan. Sumpah itu Sampai bener-bener bingung ya? itu bener-bener nggak suka, aku nggak suka sama Tapi iya sekali. sih, itu kayak memang itu banget ya, style hunting banget ya. Kayak Iya, satu model dikepung sama puluhan fotografer gitu ya. Iya. Nah itu juga kayak nggak ada itu kali ya, jadi nggak ada momen intimate momennya sama Iya, fotografer heeh. ya. Terus jadinya capek. Oh, Iya, oke. jadi aku nggak tahu siapa yang mau motretin aku, terus udah gitu pas lihat hasilnya, ya maksudnya karena banyak yang minta, gini dong gitu, terus kayak hasilnya nggak maksimal gitu, Iya, iya, jadinya iya. agak yang ya udah deh gitu. Iya, pokoknya sekedar buat job aja lah ya gitu. Heeh. Jadi nggak dapat hasil juga ya. Iya, Berarti dari setiap kali motret ini pengen dapat satu hasil juga dong dari kamunya iya, juga. karena kalau aku pribadi ketika aku seperti itu ya, aku kan mencurahkan energi aku nih. Aku mencurahkan segala sesuatu yang aku bisa gitu ya, walaupun dulu masih yang awam lah gitu ya, kayak cuma pose-posenya apa sih gitu. Tapi kan juga pengen gitu, ketika udah selesai, lihat deh gitu, hasilnya gini. Sama kayak ketika aku motretin orang, Oke, iya. ini iya. bagus gitu, terus orangnya happy. Iya, iya. Happy dong, Iya, iya. ya kan? Berarti pengen dapat happy-nya itu juga ya. Iya, tapi kalau kayak gitu kan enggak. Iya Kadang-kadang sih. sampai yang oke, gitu cuma yang gitu doang. Ya oke lah, lumayan lah yang kayak gitu-gitu. How long itu? Berapa lama main di foto hunting gitu? Atau cuma bentar? Itu sebentar, Oh. itu kayaknya sampai 2012-an, 2012 atau 2013. Oke. Karena terus itu aku nyemplung di dunia itu. Oh, akhirnya masuk situ. Ha-ha. Dari komunitas itu awalnya. Beda. 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 Beda grup ini. Beda grup, karena mereka nih yang di komunitas ini justru malah nggak berani yang kadang-kadang foto seksi aja tuh ya seksinya masih ketakar lah, Iya, iya, iya. yang kayak gitu, yang bisa diposting gitu Iya, kan, iya. kayak gitu. Mungkin mereka masih kagok juga kali kalau itu. Iya mungkin, Iya, malah iya, kadang-kadang iya. suka kaget gitu kalau misalnya kayak dia bisa foto kayak gini yang kayak gitu. Oh, iya, iya, iya. Beda main ya. Nah, Beda kelas. Oke. Terus kok bisa ketemu sama yang grup yang ini nih? jadi aku kan waktu itu lumayan karena dari Facebook itu dulu mainnya Facebook ya gitu. Dari situ ada orang yang ngechat aku ngajakin foto. Terus aku bilang kayak fotonya apa? Bilang gitu kan. Terus konsepnya tapi gini. Terus aku kayak yang, aduh kok Iya, nggak pernah pertama pasti kaget kan dong. gitu, Iya, nggak iya. pernah kan gitu. Terus habis itu kayak kalau emang nggak mau ya udah bilang, tapi kalau mau ya nggak apa-apa gitu kan. Terus aku sharing tuh kayak sebenarnya banyak nggak sih yang kayak gitu kan. Ternyata memang banyak gitu. Terus kayak dulu tuh ada beberapa artis yang disebutin tuh kayak gue pernah moto ini, dan dia ngasih lihat gitu kan. Oh gitu ya gitu. Jadi kaget karena emang nggak Iya, pernah ada belum- di dunia itu kan. Dan nggak gitu. pernah belum tahu sama sekali waktu itu ya? Belum tahu Oke. sama sekali gitu. Iya. Terus ternyata gitu ya. Terus kayak ya dia bilang kayak ya kurang lebih sih sama lah gitu kan. Terus kayak ya tergantung pembawaannya aja sih kayak gimana gitu. Terus tergantung karakteristik kamunya, kayak kalau kamu tegas, kalau kamu memang prinsipnya oke gitu kan, kamu nggak akan terjerumus gitu kan. Tapi kalau memang kamu enggak, cuma ikut-ikutan atau kayak cuma yang ya udah aja sekedarnya gitu ya who knows gitu kan. Ini fotografer yang pertama nih. Mm-mm. Berarti fotografer yang pertama ini lumayan ini ya, maksudnya bagus dia berarti ya. Iya. Dia memang strict buat itu. Iya, ha-ha. Oke. Terus dia juga bilang, Dia ngajarin? aku sebenarnya foto kayak gini buat hobi, dia bilang gitu. Terus kayak aku nggak pernah posting juga karena takut juga, karena dia kerja di perusahaan yang lumayan oke gitu kan. Jadi nggak mungkin dia merusak image-nya dia juga gitu kan. Iya. Terus akhirnya aku ya udahlah coba gitu kan, terus sama dia dipromosiin. Oh, Gitu. nah makanya berlanjut tuh. Dipromosiin tapi sama klien-kliennya dia gitu. Oke. Aku penasaran nih, kayak sesi foto pertama kali gitu. Itu gimana sih rasanya? Ya malu lah. Boleh diceritain nggak kayak Iya, gimana? Boleh nggak? Penasaran nggak? Kayak yang jadi nanti fotonya kayak gimana, kan dia kasih lihat dong gitu mood boardnya gitu kan.
kayak gini terus kayak aku mikir bisa nggak ya gitu kan, terus kayak oke, seksi banget, ih gila terbuka banget, ih kok berani, ih kok gini, ih kok gitu. Tapi kan akhirnya dikembaliin lagi ke aku kan. Mau gitu. atau enggak? Terus kayak aku coba kali ya kak, gitu kan. Terus kayak, tapi jangan diketawain ya, gitu. Yang kayak gitu-gitu, Iya, gitu kan. iya. Emang bener-bener nggak pernah sama sekali kan, gitu. Oke. Akhirnya kayak, yaudah foto, terus masih yang kaku lah gitu kan. Tapi akhirnya kayak yang, tapi oke kok gitu, nggak yang gimana-gimana gitu. Oke. Terus kayak yang ada body part juga gitu yang difoto segala macem. Terus aku kayak, ternyata bagus juga body gue dulu ya, gitu kan, dulu ya, gitu kan. Sama yang, oke juga nih, kok bagus gitu. Ternyata nggak semengerikan apa yang aku bayangkan gitu. Iya. Berarti sebenarnya bagus ya foto Bunda Noer ini buat model juga kayak buat boosting confidence ya sebenarnya. Aku sih nggak tahu ya kalau ke yang lain, kalau ke aku ya. Karena ketika aku lihat foto aku bagus, terus apalagi kayak ternyata body aku oke juga gitu. Karena dulu kan masih kurus lencir gitu kan gitu. Ternyata orang yang selama ini ngatain gue kurang gizi lah atau segala macem, mereka salah. Iya dong, benar. Membuktikan gitu kan. Ya, proving ya. Iya. Karena sampai yang si orang itu bilang mungkin kalau kamu badannya berisi atau segala macem, ya belum tentu ada orang yang nawarin ini ke kamu gitu. Iya juga gitu benar, kan. Benar. Terus iya juga sih gitu. Terus akhirnya dari situ kayak ya udah gitu. Tapi nggak jadi hobi, itu nggak jadi hobi, cuma sekedar kayak yang iya bagus, iya ternyata gini gitu. Oh dulu belum? Dulu belum yang narsisnya belum keluar banget. Baru kayak menyadari bahwa oh iya ternyata bagus gitu. Sampai di situ aja. Sampai di situ. Gitu. Pas lagi hunting itu ke Matu itu ya, itu kayak sempat kayak itu nggak sih, kayak mikir gimana gitu, kayak ini gue bakal diapain nggak ya? Iya gitu. takut. Soalnya gue pikir pasti takut banget gak sih, soalnya tiba-tiba disuruh open di situ gitu. Takut banget lah. Aku tuh dulu paling gak suka orang touchy. Aku aja dulu waktu pacaran gandengan tangan tuh kalau cuma mau jatuh. Kamu nggak boleh gandengan ya? Iya, aku gitu banget. Dulu aku tomboy banget gitu kan. Iya. Terus ada orang yang nyium aku bisa aku tonjok gitu kan. Aku dulu gitu. Wih, galak banget ya. Aku dulu gitu. Jadi kayak dalam hati kayak, ya walaupun sebarbarnya gue, kalau misalnya gue diapa-apain, wassalam nih, ya kan? Iya. Ternyata nggak. Gitu. Dan dia bilang, ketika kamu diajakin sama orang, kalau orang itu mau gimana-gimana ke kamu harus tahu dulu nih diri kamu kasih izin atau enggak. Kalau enggak, bilang enggak. You can say no gitu. Iya. Tapi kalau misalnya mau, ya udah, berarti lu juga nggak bisa menuntut. Pasarannya ini kan ya mau sama mau ya kayak gitu. Karena dulu emang aku juga belum banyak pacaran atau gimana berhubungan sama orang juga enggak gitu kan. Terus akhirnya gitu. Akhirnya diajarin sama yang fotografer pertama ini. Gitu. Kira gitu ya udah gitu kan. Terus dia ketika mau nyentuh aku pun kayak sorry ya gitu, kayak misalnya rambut Respect atau ya. apa gitu kan, sorry ya gitu, aku mau benerin rambut kamu dulu, bla 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 gitu. Oh ya udah iya gitu kan. Oh ternyata gini ya gitu, baru kayak oke. Oh iya attitude-nya sih oke gitu kan. Dan nggak semua, maksudnya nggak semua hal itu bisa kayak kebanyakan orang kan maksa ya gitu kan. Ternyata ketika misalnya orang ada yang memaksa, kita harus bersikap kayak gitu kan. Terus aku kayak oh iya nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, ketika aku bilang nggak apa-apa, ya udah dia baru kayak sibak rambut atau apa gitu, benerin baju kerah atau apa yang kayak gitu. Berarti luckily itu kayak the first time-nya tuh good experience lah ya buat ini ya. Karena dulu sebelum aku ditawarin sama dia, ada beberapa orang yang nawarin kayak lu mau foto ini nggak gitu? Oh boleh gitu kan. Terus padahal nawarin fotonya bukan foto yang aneh-aneh. Terus kayak konsepnya seksi kok gitu. Oh ya udah, orang biasanya seksi kan gitu. Terus abis itu kayak boleh lihat full body nggak gitu? Maksudnya? Ya aku foto dong full body ya kan? Nggak salah dong gitu kan? Full body. Tapi ternyata mintanya sana. Mintanya yang naked gitu. Terus buat apaan? Iya. Ya kan, buat apaan yang kayak gitu. Nah itu makanya aku takut
takut. Iya, gitu. itu malah dia kayak sengaja pura-pura gitu ya, makanya jadi lebih ke modus sih. modus. Gitu. Kalau ini langsung terang-terangan dari depan. Gitu ya udah akhirnya udah kayak gitu. Dari situ dia kasih aku beberapa klien yang dimana keluar kota. Tapi di situ posisinya aku juga belum terlalu percaya sama dia kan gitu. Terus tapi kayak dia meyakinkan aku buat ya gue ikut kok gitu, tenang aja, ini kan klien gue yang tanggung jawab, kalau ada apa-apa sama lo ya gue yang tanggung jawab, dia bilang gitu. Oh ya udah gitu, aku mencoba percaya dan ternyata benar gitu, dan itu luar kota semua. Oh gitu. Berarti dia yang ngenalin, dia yang nemenin juga? Oke. Berarti dia jadi itu dong, jadi kayak apa, agency gitu dong? Iya. Ujung-ujungnya? Dan dia pun, aku nggak tahu sih gitu, dia di luar itu dapat bayaran atau enggak, tapi karena aku respect dia dapat beberapa persen dari aku. Oh gitu, ya. Oh ya, bagus sih. Jadi itu ya win-win ya. Jadinya aku sih mikirnya kayak biar dia respect juga sama aku sih. Benar. Gitu. It's a business jadinya. Iya. Gitu. Nah, terus habis itu tuh lanjut terus sampai sekarang? Iya, itu sampai 2000 berapa ya? 2015? Iya, kayak 2015-an. 2015-an, berarti masih hampir gitu. 3 tahunan ya? Itu berarti kebanyakan klien dari mereka semua? Nggak dari tempat lain? Atau dari situ kan dari mulut ke mulut, ya kan? Terus akhirnya ya udah datang aja gitu. Oh, oke. Datang aja. Lanjut terus gitu ya? Terus. Dan selalu lewat dia? Ada yang lewat dia, ada yang enggak. Kalau memang enggak lewat dia ya nggak apa-apa. Berani juga tapi pas kalau nggak lewat dia? Karena itu aku udah memantapkan diri gitu loh. Oke. Gitu. Oh, at one point sempat memantapkan diri buat ngerjain ini gitu? Ya karena, ternyata uangnya banyak sih. Lumayan ya? Bukan lumayan lagi, itu banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Boleh tahu nggak sih kisarannya? Dulu tuh Kalau per bulan gitu deh, per bulan aja deh. Per bulan bisa dapat berapa sih 7 dari? juta. Wih, dulu ya? Zamannya dulu. Lumayan banget. Iya. Dulu kan aku sempat kerja di perusahaan lumayan terkenal ya, perusahaan besar lah gitu. Itu aja sama penghasilan per bulanku buat foto kalah ya? Setengahnya Ya? Itu setengahnya dan harus tiap hari ya? Yang ini nggak usah tiap hari lagi? Dan itu aku sih kebanyakan ambilnya weekend. Oh, weekend aja. Oh iya sih. Gitu. Dan waktu itu sambil kerja juga berarti? Sambil kerja, sambil kuliah. Wih, semuanya sekaligus ya? Jadi aku nggak punya waktu buat tidur, kayak tidur cuma 2 jam. Seriusan sampai segitunya? Iya. Berarti jobnya banyak banget dong waktu dulu? Iya, sama ya kan karena kuliah juga kan. Kuliah aku pulang kerja, aku kan ikut kelas karyawan kan. Kayak dari pagi itu, dari jam 7 aku udah berangkat, jam 8 udah masuk, pulang jam 6, habis itu lanjut kuliah sampai jam 10. Sometimes kalau misalnya nggak ada foto atau apa, aku ke kafe. Oh iya. Ke kafe aku dulu aku punya pacar. Kebetulan pacar aku tuh kenal sama si pemilik kafe kan. Jadi aku bilang, emang aku anaknya nggak bisa diem. Kayak bilangin dong sama om ini gitu. Kenapa gitu? Aku mau ini dong part time gitu. Jadi aku part time. Jadi part time di situ? Part time sampai pagi. Wah, buset. Semua dikerjain terus ya? Iya. Masih muda emang beda ya? Beda. Kalau sekarang kurang tidur koyo. Udah beda ya? Tiap hari masuk angin. Iya, udah masuk angin. Kalau dulu mah kuat-kuat aja ya? Ya gitu, nanti baru pas weekend aku foto gitu. Tapi weekend biasanya aku fotonya milih salah satu sih, mau itu Sabtu pulang kantor, karena kebetulan waktu itu kantorku Sabtu tuh setengah hari. Jadi mau Sabtu pulang kantor atau hari Minggunya bisa full seharian gitu. Oh iya. Tapi kalau keluar kota biasanya aku Sabtu malam aku pergi, nanti Minggu malamnya aku balik. Oke. Gitu. Terus kan tadi bilang foto ini sampai 2015. Kenapa stop tuh? Sempet stop ya berarti? Sempet stop karena aku ketahuan sama perusahaan aku. Ketahuan? Iya. Seriusan? Kok bisa? Nggak tahu, padahal aku nggak pakai nama aku sendiri. Emang pernah dibocorin atau? Kayak ada yang nyepuin sih. Oh. Ada yang nyepuin, jadi mereka ada beberapa orang yang tahu aku model, tapi nggak tahu kalau misalnya fotonya sampai kayak gitu. Ini teman kantor nih ceritanya nih. Wah, iya. Terus akhirnya aku dipanggil sama manajer aku. Oh gitu. Jealousy I think. Dipanggil terus disuruh bikin surat pernyataan, disuruh berhenti dulu
Amin kayak dulu aku masih kayak yang aku butuh kerjaan ini kan gitu. Terus kayak aku mikirnya foto-foto aku masih bisa dapat job lain gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Jadi benar-benar aku abis dari itu ya fotonya kayak foto biasa aja. Tapi akhirnya stop? Ya foto yang itu. Kerjanya stop? Enggak, kerjanya masih tetap gitu. Oh makanya dibikin surat buat stop dari kerja yang itu? Itu sampai, kan itu udah ada Instagram ya, Instagramnya sampai ketahuan. Oh gitu, Instagramnya rahasia nih, beda? Iya beda. Ada satu Instagram khusus ya? Dan padahal yang aku posting nggak ada yang naked. Tapi dia bisa tahu ada yang naked? Oh berarti ada yang... Ada nyepu ya. Iya. Terus kayak ada aja orang ya? Gitu, sedih banget sih itu. Iya. Oke, berarti habis itu stop? Berapa lama? Iya, kebetulan waktu itu ceritanya aku mau nikah. Oke. Nah si pacar aku itu waktu itu bilang udahlah stop aja, toh itu juga ketahuan. Emang dia nggak suka, Jadi terus, pas lah ya. Kebetulan momennya kan gitu. Kira udah aku stop. Gitu. Terus pas di tahun berapa gitu aku keluar dari situ. Kebetulan kontaknya udah hilang semua. Terus aku keluar dari kantor itu karena ini bukan masalah foto ya gitu, masalah yang lain. Terus buat masuk ke situnya lagi tuh sudah susah. Oh, jalurnya udah itu ya, udah hilang ya. Iya. Oke. Akhirnya ya udah tetap masuk ke dunia foto naked, seksi, tapi ya ala kadarnya aja, yang ada aja gitu. Oh, berarti memang nggak gampang ya sebenarnya buat dapat koneksi ke ini ya. Iya. Yang lama-lama itu udah nggak motret atau? Ada yang jadi mereka juga ada yang beberapa hilang kontak juga sama udah lost kontak ya. sama para bos-bos yang itu gitu, yang klien-kliennya mereka. Iya. Gitu. Jadinya ya gitu aja lah. Nah, terus kan berarti waktu itu lanjut dari model lagi nih berarti. Sempat modeling foto model lagi ya berarti. Iya, sempat, tapi ya nggak yang itu. Berarti kalau masuk ke yang itu lebih gampang ya? Kalau iya kan ya udah model foto sama siapa aja kan. lewat agensi atau? Enggak. Oh enggak, memang enggak lewat. Sendiri juga. Sendiri. Oh, oke. Terus akhirnya sampai sekarang main lagi nih ke daerah. Main lagi. Kemarin sempat berhenti lagi karena mager. Mager. Ya waktu itu sempat benar-benar nggak ada waktu sama sekali. Terus pas akhir tahun 2019 kayaknya atau pertengahan aku lupa. Aku mulai lagi, tapi lebih mulainya ke hobi aja. Hobi, kalaupun dapat uang ya itu bonus gitu. Oke. Karena emang nggak bisa ninggalin itu aja. Iya. Kayak udah cinta aja gitu. Emang suka ya? Suka. Ada addiction berarti? Kalau dibilang addiction sih enggak. Tapi kalau dibilang enggak juga aku setiap kali ngelihat hasil foto bodiku yang oke, terus stylenya sesuai sama karakter aku suka banget. Oh iya. Aku suka banget. Ya you love it lah ya, yang artsy gitu ya. Apalagi beberapa orang yang kayak, minta dong foto lo buat buat gue jadiin wallpaper atau gitu, itu kayak seneng. Wih, iya. Keren sih, bener-bener. Pasti ada proudnya tersendiri kayak gitu ya. Gitu. Ya walaupun nggak tahu ya beneran buat wallpaper atau buat yang lain kan. Aduh gawat. Iya. Oh modusnya sekarang kalau mau minta tuh buat wallpaper ya? Kalau aku selalu bilang kalau buat wallpaper ya udah buat wallpaper aja. Tapi kalau mau buat yang lain bilang aja nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Oke. Karena kan kita nggak bisa kontrol otak orang. Iya sih. Ya kan, better dia jujur. Betul. Gitu. Ada beberapa orang yang ngechat aku, sorry ya gitu. Kenapa? Gue habis buka-buka IG lo, terus kenapa gitu kan? Kan nggak ada yang salah ya. Gitu. Iya. Gue pakai gitu. Buat apa gitu? Ya, buat itu gitu kan. Ya, aku cuma kayak what the fuck gitu. Ya, oke. Terus masih pengakuan gitu ya? Terus kayak, aku tanya gitu, kayak kenapa bilang gitu kan. Iya. Tapi ternyata memang ya daripada nggak bilang udah dosa makin dosa gitu. Oh, oke. Ya. Terus kayak siapa tahu bisa dikasih foto eksklusif. Ya enggak gitu. Oh ada modusnya lagi. Enggak modusnya. Pinter aja ya. Oke. Ngomongin modus. Selama ini di foto ini kan pasti pernah ketemu yang ya itulah ya. Tahu lah ya fotografer yang
banyak modusnya lagi Iya. gitu. Pernah kayak ketemu paling parah itu kayak gimana? Itu aku kalau yang fotografer modus tuh banyak banget. Oh sering? Sering, temenku juga banyak yang kayak gitu. Oh, Kan ya? temenku kan fotografer juga kan, ada model juga gitu kan. Ya mereka hampir rata-rata mereka fotografer modus. Oh iya? Jadi Jadi- kayak aku cuma kayak yang, duh kelakuan, cuma yang gitu doang. Tapi kan udah temen ya? Udah Ya temen, karena udah iya, temen ya temen. udah gitu. Iya, Tapi iya. justru malah dari situ aku tahu ternyata hampir ya 98% gitu kan modus semua gitu. 98% dari orang yang foto. Yang pernah Yang- ketemu sama aku Oke. atau yang di lingkup aku atau segala macam yang berhubungan dengan aku ya gitu. Itu rata-rata Oh modus iya? semua. Iya. Berarti it's rare kayak to find fotografer Budi Noir yang benar-benar legit ya? Oke. Yang benar-benar ya memang passion terus hobi di foto terus memang profesional di Iya. bidangnya dia tuh susah. Susah banget ya? Susah. Boleh tahu nggak sih beberapa orang itu yang memang profesional banget gitu, yang terkenal gitu, yang mungkin orang-orang bisa tahu gitu, yang kamu lumayan idolize itu ada nggak gitu? Yang terkenal aja ada yang enggak profesional. Seriusan? Oh iya? Ada. I thought kayak yang terkenal banget itu udah Tapi pasti. nggak yang terkenal gimana-gimana ya, maksudnya kayak ya udah punya nama lah gitu. Oh iya? Iya, ya temanku juga. Oke, berarti ini nggak boleh kasih tahu. Oke, cancel bahaya ini gawat. Oh gitu. I thought kayak yang misalnya kayak udah terkenal banget di Instagram gitu, yang udah sering foto-foto Budi Noir itu mostly nggak ya profesional mungkin gitu ya. ya mungkin nggak semuanya ya karena kan mereka juga jaga image-nya mereka gitu. Tapi karena aku temenan jadi aku tahu. Oh, mereka kayak gimana? Iya gitu. Cuma kalau yang lain-lain mah aku nggak tahu ya gitu. Iya. Cuma kalau yang ke aku yang bukan temen aku itu banyak yang kayak gitu. Oh. Yang kayak sebenarnya kayak karyanya tuh bagus banget. Terus yang dipakai sama seleb mana ya kan. Oh. Ada yang ketawa tuh. Oke. Jadi karyanya itu udah terkenal banget padahal ya. Dan tapi masih. Iya. Laki-laki. itu terkesan sebagai pembelaan ya sih. Karena laki-laki tapi ngomong sendiri. Iya. Gitu. Oke. Terus pernah kejadian kayak gimana sih? Yang kayak paling nggak benernya gitu. Pernah nggak sih pas lagi sesi pemotretan gitu? Aku waktu itu Aku pengen tahu. aku pernah cerita kalau aku, tapi ini orangnya nggak terkenal, ini cuma modus aja. Jadi waktu itu aku jam berapa ya? Kayaknya malam lah, pokoknya jam 10 atau jam berapa gitu aku di calling buat foto di Bandung. Aku pergi ke Bandung, aku di situ bawa duit 100 atau 200 ribu. Ya tapi 200 ribu, jadi udah buat travel, terus tinggal 100 ribu lagi kan. Nah itu aku nungguin tuh sampai jam 4 pagi nggak ada gitu kan. Terus ternyata orangnya dia bilang katanya handphonenya lowbat. Oke. Aku masih positive thinking gitu kan, karena aku nggak bisa kemana-mana kan, Iya. nggak bisa beli makan juga, duit tinggal segitu kan gitu. Iya. Terus akhirnya datang, terus dijemput, oh ya udah gitu. Terus yakin nih mau langsung foto, aku bilang gitu kan, karena itu udah pagi banget, aku udah ngantuk segala macam. Jam 4 pagi? Jam 4 pagi. Buset. Aku Janjiannya dijemput jam di travel jam 11-an. 11 malam? Iya. Buset. Karena bingung aku mau kemana kan, takutnya ya itu aku positive thinking, takutnya orangnya memang lowbat atau ada apa kan gitu. Iya. Jadi aku ya udah nungguin dulu deh, nggak apa-apa gitu kan. Baik Terus, banget. Iya, antara baik sama itu. Oke. Tapi itu perasaannya memang udah nggak enak sebenarnya. Cuma ya udahlah gitu. Aku nggak mau yang gimana karena sama waktu itu juga butuh cuan kan, ya udah. Terus dijemput, oh oke gitu, jalan, set diajaknya ke kosan. Kosan? Iya. bukan ke studio atau apa gitu. Aku kira kayak mungkin fotonya mah di sini kali ya gitu kan. Ternyata Masih positive thinking iya, juga. masih positive thinking aku Bagus. kayak gitu. Ternyata dia mau jatuhnya kayak mau merkosa aku kan. Seriusan? Ya kan Sampai aku nggak segitu? mau, iya gitu. Terus akhirnya Tapi kamu gak ada yang nemenin waktu itu? enggak, aku bener-bener waktu itu nolak. Terus aku sempet yang marah-marah segala macam. Aku bilang kalau misalnya lu kayak gini, aku teriak, aku bilang gitu. Ya kan pasti orang-orang kosan pasti bakalan keluar semua kan gitu. Akhirnya dia nyerah. Udah aku cabut. Gila. Balik Jakarta.
Dan nggak makan juga akhirnya. Enggak. Gila, udah ditunggu-tunggu sampai subuh Iya, ngantuk-ngantuk. gitu kan. Karena dia waktu itu Aduh. menjanjikan kalau nggak salah berapa ya? 2 juta apa berapa gitu. Apa Buat 2,5. foto. Pokoknya segitaran segitulah. Buat Iya, foto sessionnya. foto. Makanya waktu itu nggak ada modal, berangkat aja gitu Iya, ya. karena dia bilang pakai aja uang sendiri dulu nanti aku gantiin, dia bilang transportnya. Karena aku emang bilang transportnya beda ya gitu. Apalagi kan maksudnya itu keluar kota kan gitu. Kalau di dalam kota aku masih bisa ngojek, masih bisa apa gitu kan. Enggak, itu benar-benar kayak itu di sepanjang jalan aku kesel. Kesel banget, iya, oh my god, sampai digituin. Yang tadinya ngantuk udah kayak gila, rasanya mau ngumpat aja tuh sepanjang jalan. Itu first time nggak? Iya. Digituin? First time? Iya. Itu udah habis berapa lama? Itu tahun kapan itu? Boleh tahu nggak? Aku lupa itu tahun kapan ya. Tapi kayaknya itu masih di antara yang temen aku itu. Masih awal-awal ya? Masih awal-awal itu. Oke. Dan after that itu sering kayak gitu atau udah tahu, udah jadi lebih pengalaman gitu? Jadi kadang-kadang tuh makin kesini tuh fotografer modusnya itu makin pinter. oh. Jadi yang ngajak ya udah ngajak aja. Yang penting datang dulu. Oh. Mau gimana nanti di lapangan gitu kan? Iya. Nanti deh gitu. Oh, pokoknya datang foto dulu. Nanti baru Yang mau eksekusinya kayak gimana gitu. Iya, itu iya. kayak gitu. Oke. Itu sempet juga itu kayak gitu, terus kayak aku ajakin ribut gitu kan. Maksudnya jangan perkara, apalagi dulu ya duitnya udah lumayan gitu kan. Kayak jangan perkara cuma uang segini doang nih gitu. Lu bisa nggak respect gue bilang gitu kan. Iya. Terus nggak apa-apa, gue kembaliin aja uang lo, gue bilang gitu. Terus akhirnya waktu itu sih yang itu takut, jadi kayak udah sorry gitu, begging, terus habis itu foto bla bla bla, udah habis itu aku cabut. Gitu. Terus ada banyak yang kayak meeting, tahu-tahu modus deketin, yang kayak gitu. Oh, itu banyak. Banyak. Iya. Berarti itu modus-modus fotografer lah ya. Itu berarti ada nggak sih kayak, kan udah pengalaman banyak nih, udah sering banget. Ada nggak sih misalnya nih yang nontonnya dari salah satu model Bun Nuhir gitu ya, ada nggak sih tips yang mungkin mereka masih baru gitu, apa sih yang mesti mereka tahu kalau mau masuk dunia ini gitu? Aku udah sering bilang ketika mau nyemplung di dunia ini tuh harus siap mental dulu. Oke. Iya, terus kayak ya rajin-rajin tanya sama orang-orang yang terdekat sih. Better sih kayak punya orang-orang atau circle terdekat yang di komunitas itu gitu. Maksudnya jadi biar bisa sharing gitu. Bisa tahu ya orang ini gimana. Apalagi sekarang kan zamannya udah canggih nih. Kayak teman-teman aku waktu itu sempat kayak gue mau foto sama ini nih, dia mau minta gue foto gitu. Oh ini fotografernya gini gitu kan. Oh jadi langsung tahu jadi ya. aku langsung kayak gitu, jangan deh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kayak, ini gue pernah kok foto sama dia, orangnya baik gitu kan, orangnya oke gitu kan. Ya cuma ya silakan kalau mau misalnya nggak dibayar karena dia biasanya nyarinya collab atau segala macam, misalnya kayak gitu ya udah gitu. Iya. Terus kalau misalnya ada yang bayaran, nah bayarannya berapa gitu, sesuai atau enggak gitu. Kalau nggak sesuai kan ya balik lagi gitu kan. Iya, Kan iya. sesuai buat aku belum tentu sesuai buat dia misalnya gitu kan. Iya. Yang kayak gitu. Berarti harus ngumpul di komunitasnya lah ya, yang penting ya. Iya, Jadi bisa circle-nya, sharing. link-nya gitu. Jadi dipilih-pilih juga gitu. Ya berarti kita harus tahu fotografernya itu siapa juga gitu, lebih aman lah ya. Iya, apalagi kan sekarang banyak yang gosip-gosip gitu kan. Gosip-gosip terpercaya. Maksudnya kayak fotografer ini ternyata gini loh, ternyata gini loh. Udah tersebar gitu. ya antara Iya. ini nih sebenarnya. Banyak kemarin. Oh berarti mesti jaga image nih. Mesti jaim-jaim nih kalau foto gawat nih. Udah tersebar semua. Gitu. Kalau dulu kan yang komunitas yang kayak gitu kan nggak terlalu banyak. Iya, Kebanyakan kan yang kayak komunitas-komunitas besar doang kan gitu. Ya itu juga di komunitas besar itu nggak semua orangnya benar gitu. Udah tahu tapi yang mana gitu, orang ini gini gitu. Ya kurang lebih sih begitu ya. Oh gitu. iya. Ini yang syuting harus hati-hati ya, Mas. Oke. Oh begitu ceritanya. Nah sekarang dari sisi yang lain aku mau tanya, kalau dari sisi fotografer mau mulai belajar foto Bun Nuhir ini, Gimana etiknya, apa sih etik yang bagus buat mereka gitu loh, buat mereka lebih tahu lah ya, respect sama talentnya gitu. Kalau aku sih ya kayaknya seharusnya semua fotografer tuh tahu gitu kan,
punya attitude yang baik gitu kan, respect sama siapapun itu, bukan hanya ke modelnya gitu kan gitu. Terus yang paling penting sih make sure dulu ketika mau ngajakin orang foto, apakah fotonya itu bagus untuk konsep yang seperti itu. Jangan memaksakan sih, karena nggak semua, sorry to say gitu, aku juga bukan siapa-siapa di sini, aku juga bukan orang terkenal atau segala macem gitu, tapi di Indonesia kebanyakan fotografer yang punya apa ya, style buat foto-foto semacam itu tuh nggak banyak. Maksudnya ya kalau dibandinginnya sama foto-fotografer seluruhnya seluruh Indonesia ya gitu tuh nggak banyak gitu. Mungkin bisa ngomong yang fotografer yang stylenya kamu suka kali ya? Yang aku bilang aku suka artsy gitu kamu kan. itu ya. Yang di aku nih, aku pribadi nih gitu. Karena aku konsepnya tuh lebih suka foto-foto barat. Yang art-artnya yang ya memang apa ya? Aku tuh nggak suka sama foto yang jatuhnya tuh porn. Iya. Ini memang rada tipis ya sebenarnya ya. Kadang bisa ngelihat foto Bunda Noir itu sebagai porn, kadang bisa lihat sebagai art gitu, itu tipis banget ya. Tipis. Tapi yang jago bisa merubah itu gitu. Iya, karena sekalinya kita lihat nih, misalnya ada perbandingan foto satu, ya aku sih tahu semua orang tuh punya style masing-masing. Tapi ketika mau dibandingin foto satu dengan foto yang lainnya, yang dimana orang tuh bisa make si foto konsep nih dengan model, dengan view, dengan tone segala macem, biar nggak terkesan porno. Iya. Mau sebenarnya mau apapun itu stylenya, ketika dia bisa ngolah, ya udah gitu. Tapi memang sangat disayangkan pasaran Indonesia tuh nggak kayak gitu. Yang style-style kayak gitu tuh malah nggak rame, nggak laku. Oh gitu ya. Lebih laku yang lebih yang lebih. Iya, yang itu. Ya tahu lah ya, gitu kan. Ngerti. Ini dari sudut pandang aku ya, gitu. Tapi memang aku ngelihat sih makin ke sekarang makin banyak yang itu sih ya, tapi yang artnya makin bagus juga di sini ya. Iya nggak sih? Makin ke arah sini. Makin banyak kok. Kalau dulu sih memang kebanyakan yang sama barbar lah ya. Ya paling dulu mentok-mentok tuh kayak yang bagus-bagus ya model-model foto yang majalah dewasa. Ya kan. Ya tapi kan kalau itu ya memang untuk itu. Iya. Benar. Kita tidak bisa menyalahkan, ya memang itu di jalan yang benar gitu kan. Kalau yang lain-lain kan ya bilangnya kebanyakan tuh mereka suka, iya gue suka nih foto yang art gitu. Art apa gitu. Art yang sensual bla bla bla, pas kenyataannya set. Kok portfolio beda gitu ya? Iya gitu kan. Nah sekarang aku dari dulu sih aku selalu kayak minta mood board dulu kan sebelum foto. Jadi aku pengen tahu nih stylenya kayak gimana gitu. Dan aku juga bisa menyesuaikan ke akunya juga. Gitu. Berarti mulai sekarang udah lebih selektif lah ya dalam memilih fotografer itu ya. Kan kalau sekarang jatuhnya ke hobi aja. Iya. Aku boleh tahu nggak siapa sih yang di-idolize yang di fotografer luar itu yang bagus gitu, yang menurut kamu artnya bagus buat reference aja gitu? Kayak contoh-contohnya tuh siapa yang menurut kamu yang foto Bunda Noir yang bagus gitu? Aku sih nggak hafal ya namanya. Cuma aku ada satu akun di Instagram yang nggak tahu, kayaknya unik aja gitu buat aku. Kalau nggak salah namanya Siviatik or apa gitu. Aku lupa. Itu unik aja. Unik ya hasilnya. Iya, Shefatik kan. Iya, itu aku suka banget. Nggak tahu kenapa. Karena unik, terus kayak ya nggak kelihatan kalau porn sama sekali gitu kan. Terus tapi kebanyakan model-modelnya bener-bener badannya tuh lentur, lencir gitu, yang kayak bisa dibolak-balik gitu kan. Bisa kayak gitu. Lipet-lipet ya. Itu keren. Dan kayaknya di Indo jarang sih. Iya. Tapi ada beberapa yang mengarah ke style itu sih. Udah mulai lah ya. Yap. Sama aku kayak kebanyakan tuh nggak tahu kenapa aku stylenya tuh suka style Rusia gitu. Karena bagus dan tone-nya juga nggak tahu ya, mungkin itu style aku aja kali ya. Jadinya Oke aja gitu buat aku. Iya.
Oke, satu lagi nih, last question. Eh, apa sih yang nggak boleh fotografer lakuin pas lagi foto Bunda Noir? Yang paling kayak ilfilin banget gitu. Touchy sih. Touchy ya? Iya. Banyak jadi berarti suka Iya. nyentuh-nyentuh gitu? Dulu iya, karena kan karena dulu kan yang suka nanya ke aku, oh foto bisa plus-plus nggak gitu kan? Langsung gitu ya? Nah, terus aku bilang enggak gitu kan. Terus karena mungkin mereka merasa ogah rugi gitu kan, ya nggak bisa plus-plus masa nggak bisa pegang-pegang sih, gitu Oke. kan. Ya pegang-pegang aja happy lah ya, lumayan gitu. Nah itu jangan sih. Jadi mereka sengaja gitu ya? Iya, sometimes gitu orang kayak pada berani. Kan ketika kita misalnya kita buka baju di depan mereka, bukan berarti mereka boleh pegang kita. Iya. Iya dong. Iya. Gitu kan. Iya. Beda dong ya Respect aja. harusnya. Iya, respect aja gitu. Iya. Banyak juga yang berarti kayak mereka megang udah kayak nggak pakai Iya, kayak sorry yang gitu, sorry aku gini gitu. gitu. Ada yang megangnya sengaja juga gitu. Ada dulu, Dulu. kalau sekarang sih udah nggak ada. Iya. Karena kan aku sekarang kalau kemana-mana memang pasti ada yang temenin gitu kan. Iya. Gitu. Ya harus gitu sih, lebih safe ya Iya, mungkin harusnya ya. sih memang gitu. Oke. Alright deh, thank you banget loh atas sharingnya. Nih thank you banget kalian udah tahu, udah dengar semua langsung dari Mbak Widi nih. Jadi udah tahu apa aja yang kalian fotografer denger ya. Pesan-pesannya tadi apa aja yang nggak boleh, apa aja yang boleh, yang Jangan harus. nakal ya tangannya. Jangan nakal, baik-baiklah kalian. Aduh dijaga itu pikiran. Dan buat kalian nih cewek-cewek mungkin yang lagi mau berkarir di Bunda Noir, ya be careful juga ya, ikut Ya, be komunitasnya, smart. be Ya. smart. Nah, asik. Itu pesan-pesan dari ini penting banget nih, udah pengalamannya nih ya. Oke deh guys, thank you banget for watching, thank you banget udah hadir. Don't forget to like this video and don't forget to comment below kalau kalian mau aku interview lagi atau ada podcast-podcast keren lagi dengan cerita-cerita yang lain atau pengen aku ada sesi photoshoot khusus. Wes, gawat ya. Okay, please write in the comment below and don't forget to subscribe to our channel as well. Thank you guys. See you.